Pada malam yang diguyur hujan deras, Raka Pratama berlari keluar dari rumahnya sambil berteriak meminta pertolongan. Di dalam rumah itu, ayah, ibu, dan adik perempuannya ditemukan sudah tidak bernyawa. Di dinding ruang tamu tertulis ancaman dari kelompok preman, lemari-lemari terbuka, dan dokumen perusahaan berserakan di lantai. Semua orang percaya keluarga terpandang itu menjadi korban balas dendam dunia kriminal. Raka menangis di depan tetangga, memeluk kerabatnya saat pemakaman, bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang dapat menemukan pelakunya. Ia berkata bahwa keluarganya adalah seluruh hidupnya, namun polisi segera menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ada barang berharga yang hilang. Anjing-anjing keluarga tidak menggonggong. Pelaku sempat membersihkan diri di kamar mandi. Dan Raka mengetahui sebuah detail mengerikan dari kamar adiknya. Detail yang tidak pernah diberitakan dan seharusnya hanya diketahui oleh polisi serta orang yang berada di sana saat kejadian. Apakah Raka benar-benar satu-satunya anggota keluarga yang berhasil selamat? Atau sejak awal ia memang merencanakan agar tidak ada seorang pun selain dirinya yang keluar hidup-hidup dari rumah itu. Inilah kisah tentang kebohongan, warisan, dan seorang anak yang rela kehilangan seluruh keluarganya demi menjadi satu-satunya pemilik segalanya. Pada penghujung 1998, ketika harga-harga kebutuhan pokok berubah hampir setiap pekan dan banyak pabrik di Jawa Barat mengurangi jumlah pekerja, keluarga Pratama masih menjadi salah satu keluarga yang paling dihormati di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Mereka bukan keluarga pejabat dan bukan pula keturunan bangsawan. Kekayaan mereka dibangun sedikit demi sedikit dari sebuah ruang sempit beratap seng yang dahulu hanya memiliki 2 alat tenun tua. Hendra Pratama, kepala keluarga itu, memulai hidupnya sebagai buruh pewarna kain. Tangannya pernah pecah-pecah karena terlalu sering terkena air panas dan bahan kimia. Selama bertahun-tahun, ia menyisihkan penghasilannya, membeli alat tenun bekas, kemudian membuka usaha kecil bersama istrinya, Ratih. Ratih tidak banyak bicara, tetapi hampir semua keputusan penting di perusahaan melewati tangannya. Ia mencatat keluar masuk uang dengan teliti di buku besar bersampul hitam. Ketika komputer masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar pengusaha kecil di daerah mereka, Ratih tetap mempercayai kalkulator meja, mesin ketik, dan lembaran kwitansi yang disimpan berdasarkan tanggal di dalam lemari besi. Usaha mereka tumbuh menjadi pabrik tekstil Pratama Jaya. Pabrik itu tidak sebesar perusahaan-perusahaan tekstil di kawasan industri Bandung, tetapi cukup dikenal sebagai pemasok kain untuk pasar-pasar di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Puluhan keluarga menggantungkan hidup pada upah dari tempat itu. Di mata para tetangga, Hendra dan Ratih adalah contoh pasangan yang berhasil melewati masa sulit tanpa melupakan asal-usul. Setiap menjelang Idul Fitri, mereka membagikan bingkisan berisi beras, gula, minyak goreng, sirup, dan kain sarung kepada para pekerja. Ketika seorang buruh kehilangan rumah akibat banjir, Hendra mengizinkannya tinggal sementara di gudang lama yang sudah tidak dipakai. Namun di dalam rumah, Hendra dikenal sebagai ayah yang keras. Ia percaya bahwa kasih sayang tidak selalu harus diwujudkan dengan kata-kata lembut. Baginya, membayar pendidikan anak, menyediakan rumah yang nyaman, dan memastikan masa depan mereka adalah bentuk cinta yang paling nyata. Anak sulungnya, Raka Pratama, sejak kecil dianggap sebagai penerus keluarga. Wajahnya tampan, ucapannya lancar, dan ia tahu bagaimana membuat orang lain merasa penting. Di hadapan saudara-saudara jauh, Raka sering berbicara tentang rencana mengembangkan pabrik, membeli mesin dari Jepang, serta membuka jalur pemasaran sampai Singapura dan Malaysia. Bila ia berbicara, bahkan orang yang lebih tua sering mengangguk-angguk, seolah sedang mendengarkan seorang pengusaha besar. Raka mengaku sedang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi, sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Bandung. Ia mengatakan bahwa tinggal sedikit lagi sebelum memperoleh gelar sarjana.
Kepada ayahnya, ia menunjukkan salinan nilai dengan angka-angka yang cukup memuaskan. Kepada ibunya, ia bercerita tentang dosen pembimbing yang katanya ingin mengajaknya mengikuti penelitian mengenai industri tekstil rakyat. Hendra sangat bangga. Ia membeli sebuah sedan biru tua bekas untuk Raka, memberinya uang saku yang jauh lebih besar daripada kebutuhan mahasiswa biasa, dan mengizinkannya memakai sebuah ruangan kecil di kantor pabrik. Di pintu ruangan itu bahkan dipasang papan bertuliskan, "Bagian Pengembangan Usaha." Para pegawai memanggil Raka dengan sebutan Pak Raka meskipun usianya belum genap 25 tahun. Tidak ada seorang pun di pabrik yang mengetahui bahwa semua cerita mengenai kuliah itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi kehidupan lain. Raka sebenarnya telah dikeluarkan dari kampus lebih dari setahun sebelumnya. Ia jarang menghadiri perkuliahan, beberapa kali memalsukan tanda tangan dosen, dan akhirnya gagal membayar biaya semester karena uangnya habis untuk kebutuhan lain. Setiap pagi, ia tetap berangkat dari rumah dengan kemeja rapi dan tas berisi buku-buku lama. Kadang-kadang, ia datang ke kantin dekat kampus agar terlihat oleh kenalan. Setelah itu, ia pergi ke tempat lain, berganti pakaian di dalam mobil, lalu menghabiskan waktu di studio musik, rumah biliar, atau sebuah tempat hiburan malam di pusat Bandung. Raka memiliki suara yang baik. Ia menjadi penyanyi utama sebuah kelompok musik bernama Langit Selatan yang membawakan lagu-lagu pop dan rock populer di kafe-kafe kecil. Saat berada di atas panggung, diterangi lampu berwarna-warni dan disambut tepuk tangan, Raka merasa menjadi orang yang berbeda. Di sana, tidak ada ayah yang mempertanyakan nilai kuliahnya. Tidak ada ibu yang menghitung setiap rupiah. Tidak ada pekerja pabrik yang memandangnya sebagai pewaris usaha keluarga. Ia adalah pusat perhatian. Masalahnya, kehidupan malam membutuhkan uang lebih banyak daripada yang bisa ia peroleh dari bernyanyi. Raka mulai bermain kartu dengan beberapa orang yang dikenalnya dari klub. Awalnya hanya untuk bersenang-senang. Kemudian jumlah taruhannya membesar. Ketika kalah, ia meminjam. Ketika menang, ia membelanjakan semuanya untuk pakaian mahal, makan di restoran, dan hadiah bagi perempuan yang sedang dekat dengannya. Pada akhir 1998, utangnya sudah mencapai jumlah yang tidak mungkin ditutupi dengan uang sakunya. Raka lalu mulai mengambil uang dari perusahaan. Mula-mula hanya beberapa ratus ribu rupiah dari kas kecil. Ia mengganti angka di buku pengeluaran dan membuat kwitansi palsu untuk pembelian suku cadang. Karena pencatatan perusahaan masih banyak dilakukan secara manual, perbuatannya tidak langsung diketahui. Lama-kelamaan keberaniannya bertambah. Ia membuat surat pemesanan fiktif dari toko kain di Semarang. Ia menggunakan cap perusahaan untuk meyakinkan ibunya bahwa uang muka harus segera dikirim kepada pemasok benang. Ia bahkan menjual beberapa gulungan kain tanpa mencatat hasil penjualannya. Setiap kali melakukan kebohongan baru, Raka berjanji kepada dirinya sendiri bahwa itu adalah yang terakhir. Ia percaya suatu hari kelompok musiknya akan terkenal, atau ia akan memenangkan permainan kartu dalam jumlah besar, lalu mengembalikan semua uang sebelum siapapun menyadari kekurangannya. Tetapi utang tidak pernah menunggu. Orang-orang yang memberinya pinjaman mulai menelpon rumah. Karena telepon rumah sering diangkat oleh Rati, Raka meminta mereka menghubungi pagar miliknya. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa pesan-pesan singkat yang masuk berkaitan dengan tugas kampus dan urusan calon pelanggan. Di tengah semua itu, ada satu orang yang perlahan melihat retakan pada cerita Raka. Namanya Maya Pratama, adik perempuan Raka yang berusia 20 tahun. Maya tidak memiliki kemampuan berbicara semenari kakaknya. Ia lebih pendiam, tetapi sangat teliti. Sejak kecil, ia sering duduk di samping ibunya sambil memperhatikan angka-angka dalam buku kas. Setelah lulus sekolah menengah, ia kuliah di bidang akuntansi dan membantu Ratih setiap akhir pekan. Maya memiliki kebiasaan menyimpan salinan dokumen. Menurutnya,
Sebuah angka tidak boleh berdiri tanpa bukti. Hubungan Maya dan Raka tidak selalu buruk. Sewaktu kecil, Raka pernah menggendong Maya pulang ketika adiknya terjatuh dari sepeda. Ia juga pernah membela Maya dari ejekan anak-anak tetangga. Namun setelah dewasa, kedekatan itu perlahan berubah menjadi persaingan yang tidak pernah diucapkan. Raka merasa Maya terlalu mudah mendapatkan kepercayaan ibu. Maya merasa kakaknya selalu memperoleh pujian tanpa harus membuktikan apapun. Suatu sore, beberapa hari sebelum bulan Ramadan, Ratih meminta Maya mencocokkan catatan pembelian bahan pewarna dengan laporan dari gudang. Maya menemukan adanya pembayaran berulang kepada sebuah perusahaan bernama Sinar Kencana. Nama itu terdengar asing. Ia memeriksa map pemasok dan tidak menemukan kontrak apapun. Nomor telepon yang tercetak pada kwitansi juga tidak dapat dihubungi. Ketika Maya bertanya kepada kepala gudang, lelaki itu mengatakan bahwa tidak pernah ada kiriman dari perusahaan tersebut. Jumlah uang yang hilang bukan sedikit. Bila dijumlahkan selama beberapa bulan, nilainya cukup untuk membayar upah seluruh pekerja selama beberapa pekan. Maya membawa temuan itu kepada ibunya. Ratih tidak langsung menuduh siapapun. Ia hanya mengerutkan dahi dan meminta Maya menyimpan semua salinan secara terpisah. Malamnya, Ratih bertanya kepada Hendra apakah ia pernah menyetujui transaksi dengan Sinar Kencana. Hendra menjawab tidak. Namun ketika melihat salah satu surat, ia mengenali tanda tangan yang menyerupai tanda tangannya. Hendra mengira seseorang di bagian administrasi telah melakukan kecurangan. Raka yang mendengar percakapan itu dari ruang makan langsung menyela. Ia mengatakan Sinar Kencana adalah pemasok baru yang diperkenalkan oleh dosennya. Menurutnya, barang belum datang karena kondisi transportasi belum stabil setelah berbagai kerusuhan di beberapa kota. Penjelasan itu terdengar masuk akal bagi Hendra. Masa itu memang penuh ketidakpastian. Banyak perusahaan mendadak tutup, pengiriman tertunda, dan harga bahan baku melonjak. Ratih tidak tampak puas, tetapi ia tidak membantah di depan anak-anak. Maya justru semakin curiga. Ia mengamati cara Raka menjawab terlalu cepat, seolah kalimatnya sudah dipersiapkan. Beberapa hari kemudian, ketika Raka pergi menghadiri latihan musik dan orang tua mereka berada di pabrik, Maya masuk ke ruang kerja kakaknya untuk mencari map Sinar Kencana. Ia tidak berniat menggeledah barang pribadi. Ia hanya ingin memastikan bahwa benar ada kontrak yang belum dimasukkan ke arsip. Laci meja terkunci. Maya mengambil kunci cadangan dari lemari dekat ruang keluarga, kunci yang biasa digunakan Ratih untuk membuka meja ketika membersihkan kamar. Setelah mencoba beberapa kali, salah satu kunci berhasil. Di dalam laci, Maya tidak menemukan kontrak. Ia menemukan surat resmi dari kampus yang menyatakan Raka telah dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan akademik. Tanggal surat itu lebih dari 1 tahun sebelumnya. Di bawahnya terdapat beberapa lembar nilai palsu dengan logo kampus yang tampak ditempel menggunakan lem. Ada cek perusahaan milik ayahnya, buku cek lama, dan tumpukan surat utang. Maya membaca salah satu surat dengan tangan gemetar. Raka berutang kepada seseorang bernama Bram hampir 100 juta rupiah. Jumlah yang pada masa itu sangat besar bagi keluarga mereka sekalipun. Ada juga foto Raka sedang bernyanyi di sebuah klub, mengenakan jaket kulit dan memegang mikrofon. Di belakang foto tertulis jadwal pertunjukan, termasuk malam-malam ketika ia mengaku sedang mengikuti kegiatan kampus. Maya menutup laci, tetapi sebelum sempat menguncinya kembali, ia mendengar pintu kamar terbuka. Raka berdiri di ambang pintu. Ia tidak marah, setidaknya belum. Wajahnya tenang, tetapi matanya tidak. "Apa yang kamu cari?" tanyanya. Maya menggenggam surat pemberhentian dari kampus. "Seharusnya aku yang bertanya," jawabnya. "Sudah berapa lama kakak membohongi ayah dan ibu?" Raka melangkah masuk dan menutup pintu perlahan.
Dari ruang depan, terdengar suara radio memutar berita mengenai demonstrasi mahasiswa dan perubahan politik di Jakarta. Di luar, azan maghrib mulai berkumandang dari masjid kampung. Raka mengulurkan tangan. "Berikan surat itu kepadaku." Maya mundur satu langkah. "Tidak." Untuk pertama kalinya, senyum Raka menghilang sepenuhnya. Pada saat itulah Maya memahami bahwa rahasia yang ditemukannya bukan sekedar tentang kuliah yang gagal atau uang yang hilang. Ia telah membuka pintu menuju sisi kakaknya yang selama ini tersembunyi. Sisi yang akan melakukan apa saja agar kebohongan tetap berdiri. Raka menatap surat di tangan Maya seolah lembaran itu lebih tajam daripada pisau. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Dari kejauhan terdengar anak-anak berlarian menuju rumah setelah sholat maghrib. Sedangkan aroma tumisan bawang dari dapur tetangga masuk melalui jendela yang terbuka. "Aku bisa menjelaskan semuanya," kata Raka akhirnya. Maya tidak menjawab. "Masalah kampus itu hanya sementara. Aku sedang mengurus pendaftaran ulang." "Surat ini menyatakan kakak sudah dikeluarkan tahun lalu." "Mereka membuat kesalahan administrasi." "Lalu kwitansi palsu, cap perusahaan, surat utang." Raka menghela napas dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menepuk ruang kosong di sampingnya, meminta Maya duduk seperti ketika mereka masih kecil. Maya tetap berdiri. Raka kemudian mengubah pendekatan. Ia bercerita bahwa dirinya sedang merintis jalur penjualan baru. Sebagian uang perusahaan, katanya, digunakan untuk membayar orang-orang yang dapat membuka akses ke pasar luar negeri. Ia belum mengatakan apa-apa kepada Hendra karena ingin memberikan kejutan ketika kesepakatan berhasil. Kebohongan itu diucapkannya dengan sangat lancar. Bila Maya tidak melihat sendiri surat utang dan pemberitahuan dari kampus, mungkin ia akan percaya. "Kakak berutang hampir 100 juta kepada orang bernama Bram," kata Maya. Wajah Raka berubah sedikit. "Jangan ikut campur urusanku." "Uang yang kakak gunakan milik pabrik." "Pabrik itu suatu hari akan menjadi milikku." "Belum tentu." Ucapan sederhana itu mengenai tempat yang paling rapuh dalam diri Raka. Ia berdiri dan berjalan mendekati Maya. Suaranya tetap rendah, tetapi tidak lagi ramah. "Ayah membangun pabrik itu untukku." "Ayah membangunnya untuk keluarga." "Kamu pikir karena ibu membiarkanmu memegang buku kas, kamu lebih pantas?" "Aku tidak mengatakan itu." "Tapi kamu memikirkannya." Maya meletakkan surat di atas meja dan berkata bahwa ia akan memberi Raka waktu sampai esok malam untuk mengaku kepada orang tua mereka. Ia tidak akan langsung menunjukkan semua dokumen, asalkan Raka mengatakan yang sebenarnya dan mengembalikan uang perusahaan. Raka tersenyum kembali, tetapi senyum itu terasa kosong. 2 minggu, katanya. "Beri aku 2 minggu. Aku akan menyelesaikan semuanya." Sampai besok malam. Maya keluar dari kamar tanpa menoleh. Sepanjang malam, Raka tidak tidur. Ia duduk di dalam mobil yang diparkir di halaman belakang, menyalakan rokok satu demi satu sambil mendengarkan kaset rekaman kelompok musiknya. Di sela-sela lagu, pagar di pinggangnya berbunyi. Nomor Bram muncul berulang kali. Keesokan paginya, Raka mencoba membujuk Maya dengan cara yang lebih lembut. Ia membelikan bubur ayam kesukaan adiknya dan meletakkannya di meja makan. Maya tidak menyentuh makanan itu. Siangnya ia mengirim pesan melalui pagar teman Maya, meminta adiknya datang ke sebuah warung kopi. Maya tidak datang. Malam itu, sebelum Maya sempat berbicara, Ratih memanggil semua anggota keluarga ke ruang tengah. Rupanya ia telah memeriksa sendiri sejumlah dokumen dan menemukan lebih banyak kejanggalan. Ada tanda tangan Hendra yang dipalsukan, pembayaran kepada perusahaan yang tidak terdaftar, dan penjualan kain tanpa laporan. Hendra duduk di kursi rotan dengan wajah pucat. Di atas meja terdapat surat dari kampus Raka. "Benarkah ini?" tanyanya.
Raka masih mencoba bertahan. Ia mengatakan Maya sengaja mencari kesalahan karena iri. Ia menuduh adiknya ingin merebut posisi di perusahaan. Namun, Ratih mengeluarkan salinan surat lain yang diperoleh langsung dari kampus. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Hendra berdiri dan menampar Raka 1 kali. Tamparan itu tidak terlalu keras, tetapi membuat seluruh ruangan terdiam. Hendra bukan ayah yang biasa menggunakan tangan. Kekecewaannya terasa jauh lebih berat daripada pukulan tersebut. "Kamu bukan gagal karena nilai," katanya. "Kamu gagal karena memilih berbohong setiap hari." Raka menundukkan kepala. Dalam dirinya tumbuh kemarahan, tetapi ia tahu belum saatnya melawan. Ratih bertanya tentang uang perusahaan. Raka mengaku hanya meminjam dan akan mengembalikannya. Ketika Hendra meminta jumlah yang sebenarnya, Raka menyebut angka yang jauh lebih kecil. Maya kemudian meletakkan surat utang Bram di atas meja. Hendra membacanya, lalu meremas kertas itu. Pada malam yang sama, Hendra mengambil kunci sedan dari Raka, menutup ruang kerjanya di pabrik, dan memberi perintah kepada seluruh bagian administrasi agar tidak menerima tanda tangan atau perintah pembayaran dari anaknya. Ia juga mengatakan akan menemui notaris. "Mulai sekarang," ujar Hendra, "Maya yang akan membantu ibu mengurus keuangan perusahaan. Setelah lulus, dia akan memegang bagian administrasi." Raka mengangkat wajah. "Lalu aku?" "Kamu akan bertanggung jawab atas utangmu sendiri. Kalau kamu sungguh-sungguh berubah, kita bisa membicarakannya lagi." "Pabrik itu seharusnya menjadi milikku." "Tidak ada yang menjadi milikmu selama aku masih hidup." Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka, bahkan setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing. Beberapa hari berikutnya, ia bertingkah seperti anak yang menyesal. Ia bangun pagi, membantu pekerjaan rumah, pergi ke masjid bersama ayahnya pada hari Jumat, dan meminta maaf kepada ibunya. Ia bahkan mengatakan ingin mengikuti program pendidikan lain, serta meninggalkan kehidupan malam. Ratih mulai melunak. Hendra tidak. Ia meminta akuntan memeriksa seluruh transaksi 2 tahun terakhir. Ia juga menghubungi notaris di Bandung untuk mengubah pembagian kepemilikan perusahaan. Sebagian besar saham akan ditempatkan dalam perwalian keluarga, dan Maya ditunjuk sebagai salah satu pengelola setelah menyelesaikan kuliah. Kabar itu diketahui Raka dari percakapan telepon yang didengarnya diam-diam. Pada saat yang sama, Bram semakin keras menagih. Ia mengirim 2 orang ke depan rumah. Mereka tidak membuat keributan, hanya berdiri di dekat pagar dan menyampaikan bahwa waktu Raka hampir habis. Raka mencoba menjual jam tangan dan perangkat musiknya, tetapi nilainya tidak cukup. Ia memohon kepada mantan kekasihnya, Lina, agar meminjamkan uang. Lina menolak. Perempuan itu sudah lama lelah menghadapi cerita-cerita Raka yang berubah setiap hari. "Aku bahkan tidak tahu mana dirimu yang asli," kata Lina melalui telepon. Raka membanting gagang telepon setelah percakapan berakhir. Dalam pikirannya, semua orang sedang bersekutu untuk merendahkannya. Maya telah menghancurkan kepercayaan orang tua. Hendra ingin mengambil masa depannya. Ratih tidak lagi membelanya. Lina meninggalkannya ketika ia sedang kesulitan. Bram memperlakukannya seperti orang kecil. Raka tidak melihat bahwa semua masalah itu muncul dari pilihannya sendiri. Ia merasa dirinya korban dari keluarga yang tidak memahami impiannya. Pada awal 1999, ia mulai memikirkan jalan keluar yang lebih gelap. Gagasan pertama muncul ketika melihat tabung gas di dapur. Ia membayangkan kebocoran pada malam hari ketika seluruh keluarga sedang tidur. Kecelakaan seperti itu mungkin dianggap musibah. Suatu malam, ia melonggarkan sambungan selang gas. Namun Ratih mencium bau menyengat sebelum pergi tidur. Hendra memeriksa dapur, mematikan tabung, lalu memarahi pembantu harian yang dianggap lalai. Raka melihat kejadian itu dari tangga.
ia merasa kecewa tetapi juga lega. Ternyata ia belum siap. Beberapa pekan kemudian, ia membeli biji tanaman dari pedagang di pasar yang mengatakan bahwa biji tersebut dapat digunakan untuk mengusir tikus. Raka pernah mendengar bahwa bagian tertentu dari tanaman itu berbahaya bila diolah dengan cara yang salah. Ia menghancurkan beberapa biji, menyimpannya di botol kecil, kemudian mencoba mencampurkan sedikit ke dalam teh ayahnya. Sebelum teh diminum, Maya masuk ke ruang makan dan tanpa sengaja menumpahkan cangkir tersebut. Raka menatap cairan yang mengalir di atas meja. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia khawatir orang lain dapat mendengarnya. Setelah kegagalan kedua, ia berhenti untuk beberapa waktu. Bukan karena menyesal, melainkan karena takut melakukan kesalahan yang akan menunjuk langsung kepadanya. Keadaan politik dan keamanan pada masa itu memberinya gagasan baru. Di berbagai daerah, kabar mengenai pemerasan, kerusuhan, dan kelompok preman sering menjadi pembicaraan. Pemilik toko serta pabrik kecil kadang menerima surat ancaman yang meminta uang keamanan. Hendra sendiri pernah menolak membayar sekelompok orang yang datang ke pabrik. Ia mengusir mereka dan melaporkan kejadian itu kepada aparat setempat. Beberapa pekerja mengatakan tindakan tersebut terlalu berani. Raka menyimpan nama kelompok itu dalam ingatan. Ia mulai menyusun cerita. Bila keluarganya diserang, orang-orang akan percaya bahwa Hendra sedang berurusan dengan preman. Polisi akan melihat ancaman lama, kondisi keamanan yang tidak menentu, dan kemungkinan persaingan bisnis. Pada pertengahan 2000, setelah lebih dari setahun berpura-pura berubah, Raka mendapatkan sedikit kepercayaan kembali. Ia tidak lagi memegang uang perusahaan, tetapi diizinkan menggunakan mobil lamanya untuk pergi bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah toko elektronik milik kenalan keluarga. Pekerjaan itu hanya kedok. Raka kembali bernyanyi di malam hari dan berhubungan dengan orang-orang lama. Di rumah, hubungan dengan Maya semakin buruk. Maya kini hampir menyelesaikan kuliah dan semakin sering berada di pabrik. Ia menemukan transaksi lain yang menunjukkan Raka pernah menggadaikan surat kendaraan perusahaan. Maya membuat salinan seluruh bukti dan menyimpannya di luar rumah. Ia menyerahkan sebuah amplop kepada sahabatnya, Dewi. "Jangan dibuka sekarang," kata Maya. "Simpan saja. Kalau suatu hari terjadi sesuatu padaku, berikan kepada polisi." Pada malam yang sama, Maya memberitahu Ratih bahwa keesokan harinya ia dan Hendra akan membawa salinan dokumen itu ke kantor polisi serta menemui notaris untuk mengesahkan susunan baru kepemilikan pabrik. Raka mendengar percakapan tersebut dari balik pintu. Saat itulah ia menyadari bahwa waktu yang tersisa baginya bukan lagi hitungan minggu, melainkan hanya satu malam. Dewi tertawa gugup dan bertanya mengapa Maya berbicara seperti tokoh dalam sinetron. Maya tidak tertawa. "Karena Kak Raka semakin membuatku takut." Raka tidak mengetahui siapa yang menyimpan amplop itu, tetapi dari percakapan yang didengarnya, ia memahami bahwa Maya telah menaruh salinan bukti di luar rumah. Ketidakpastian tentang lokasi dokumen itu membuatnya semakin terdesak. Pada sebuah sore yang mendung, Raka pergi ke Pasar Baru Bandung. Ia membeli sepasang sepatu kerja murah ukuran 40, sarung tangan, topi, dan jaket gelap. Ia membayar tunai. Penjual bertanya apakah barang itu untuk dirinya. "Bukan," jawab Raka. "Untuk pekerja baru di pabrik." Malamnya, ia menyembunyikan semua barang di bagasi mobil. Di bawah kursi belakang sudah tersimpan sebuah kaleng cat semprot dan sepotong kain untuk membungkus benda-benda yang kelak harus dibuang. Setelah menutup bagasi, Raka menatap rumah keluarganya dari ujung jalan. Lampu ruang makan menyala. Dari balik jendela terlihat Hendra, Ratih, dan Maya sedang makan bersama tanpa dirinya. Untuk sesaat, ia merasa seperti orang asing yang melihat kehidupan orang lain.
Kemudian ia berkata dalam hati bahwa semua yang berada di dalam rumah itu seharusnya menjadi miliknya. Ia hanya perlu memastikan tidak ada lagi orang yang dapat mengambilnya. Hari yang dipilih Raka jatuh pada Selasa di bulan Juli 2000. Sejak pagi, langit di atas Majalaya tertutup awan kelabu. Udara terasa berat dan aroma tanah basah sudah tercium meskipun hujan belum turun. Tidak ada hal istimewa yang membedakan hari itu dari hari-hari lain. Ratih menyiapkan nasi goreng untuk sarapan. Hendra membaca koran sambil mengeluhkan harga bahan baku yang kembali naik. Maya duduk di meja makan dengan buku terbuka, mengulang materi untuk ujian akhir yang akan berlangsung 2 hari lagi. Raka mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia mengatakan akan pergi ke Bandung untuk mengurus seorang calon pelanggan, kemudian menemui teman-teman kelompok musiknya pada malam hari. Hendra hanya mengangguk. Hubungan mereka belum pulih, tetapi selama beberapa bulan terakhir, Raka berhasil menunjukkan sikap yang lebih tenang. Ia tidak lagi meminta uang, jarang pulang larut, dan beberapa kali membantu mengantar pesanan. Tak seorang pun mengetahui bahwa ia sedang menunggu kesempatan. Pukul 7 pagi, Hendra dan Ratih berangkat ke pabrik dengan kendaraan berbeda. Ratih berencana pulang lebih awal untuk membeli bahan makanan di pasar. Hendra harus menghadiri pertemuan dengan pemasok mesin. Maya tetap di rumah. Raka pergi beberapa menit kemudian. Ia berkendara menuju Bandung, memarkir mobil di dekat kampus lamanya, lalu berjalan melewati kantin. 2 kenalan melihatnya dan menyapa. Raka sengaja berhenti untuk berbicara tentang kesibukan kuliah, meskipun sebenarnya ia sudah tidak terdaftar di sana. Setelah itu, ia mendatangi kantor kecil seorang teman ayahnya. Ia menyerahkan sebuah brosur produk tekstil dan memastikan pegawai mencatat waktu kedatangannya. Pukul 11, ia menelpon salah seorang anggota kelompok musik dari telepon umum dan mengatur pertemuan pada malam hari di sebuah tempat karaoke. Semua langkah itu dirancang agar orang-orang dapat mengingat keberadaannya. Menjelang pukul 2 siang, hujan mulai turun. Raka kembali ke Majalaya. Ia memarkir mobil di halaman belakang rumah, tempat kendaraan tidak terlihat jelas dari jalan utama. Ketika masuk melalui pintu dapur, rumah sangat sunyi. Hanya terdengar kipas angin dan suara halaman buku yang dibalik dari lantai atas. Raka membuka bagasi dan mengambil jaket, sarung tangan, serta sebuah batang besi pendek yang biasa disimpan di mobil untuk berjaga-jaga. Ia juga membawa 2 lembar plastik tebal. Ia berdiri beberapa saat di bawah tangga. Kakinya terasa lemas. Selama berbulan-bulan, ia membayangkan adegan ini. Dalam khayalannya, semuanya berlangsung cepat dan dingin, seperti cerita kejahatan yang dibacanya di koran. Namun, ketika mendengar Maya batu kecil dari kamar, kenangan masa kecil tiba-tiba muncul. Ia teringat adiknya berlari mengejarnya sambil membawa layang-layang. Ia teringat saat mereka makan es lilin bersama di depan sekolah. Raka hampir berbalik. Kemudian pagar di pinggangnya berbunyi. Nomor Bram muncul. Rasa takut kehilangan segalanya kembali menguasainya. Ia naik ke lantai 2. Pintu kamar Maya terbuka. Adiknya duduk di lantai, dikelilingi buku dan kertas catatan. Radio kecil memutar lagu pelan. Maya mengangkat wajah dan terkejut melihat Raka. "Kakak pulang?" Raka berdiri di ambang pintu. "Aku ingin bicara." Maya menutup buku. Tentang apa yang mereka katakan sesudah itu tidak pernah diketahui secara pasti. Berdasarkan catatan dan kesaksian yang muncul kemudian, Raka kemungkinan meminta Maya menyerahkan semua salinan dokumen. Maya menolak dan mengatakan bahwa keesokan harinya ia akan pergi bersama ayah mereka untuk membuat laporan resmi mengenai pemalsuan. Pertengkaran meningkat. Maya menyebut Raka pengecut yang bersembunyi di balik kebohongan. Raka menuduh Maya merampas haknya. Ketika Maya mencoba berjalan melewatinya,
Raka mengangkat batang besi. Serangan pertama membuat Maya jatuh. Sesudahnya, segala sesuatu berlangsung seperti pintu yang terlepas dari engsel. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Raka menutup tubuh adiknya dengan selimut hijau yang terlipat di atas kursi. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia tidak sanggup melihat wajah Maya. Ia berdiri di dalam kamar selama beberapa menit. Tangannya gemetar, napasnya pendek. Kemudian, suara kendaraan dari jalan membuatnya tersadar. Ia mengintip dari jendela, tetapi kendaraan itu terus melaju. Raka membersihkan gagang pintu dan turun ke lantai bawah. Ia memindahkan sepatu Maya ke dekat tangga, lalu menutup tirai. Setelah itu, ia menunggu ibunya. Waktu bergerak sangat lambat. Jam dinding berdetak seolah lebih keras daripada biasanya. Raka beberapa kali berjalan ke dapur, minum air, lalu kembali duduk. Sekitar pukul 5 sore, suara gerbang terdengar. Ratih pulang membawa 2 tas belanja. Ia masuk melalui dapur sambil memanggil Maya. Tidak ada jawaban. Ratih melihat sepasang sepatu pria di dekat pintu belakang. Ia mengenalinya sebagai milik Raka. "Raka?" panggilnya. Raka muncul dari ruang makan. Ratih terkejut. "Kamu tidak bilang akan pulang." "Aku hanya mengambil beberapa barang." Ratih meletakkan tas belanja. Sebagian isinya, termasuk cabai, bawang merah, tahu, dan sebungkus kerupuk, terlihat dari atas. Ia bertanya mengapa listrik di lantai atas dimatikan. Raka menjawab ada masalah pada sekring. Kemudian ia bertanya tentang dokumen notaris. Ratih langsung memahami arah pembicaraan. "Bukan sekarang," katanya. "Kita bicarakan ketika ayah pulang." "Apa ayah benar-benar akan memberikan perusahaan kepada Maya?" "Perusahaan tidak diberikan kepada siapapun. Semua diatur supaya tetap hidup setelah kami tua." "Namaku sudah dihapus." Ratih menatap anaknya cukup lama. "Kamu belum menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya." Raka meminta ibunya membuka lemari besi dan menyerahkan dokumen. Ratih menolak. Ketika Ratih berbalik untuk memanggil Maya, Raka menyerangnya. Setelah itu, ia mengambil 2 pisau dari dapur. Satu digunakan dalam serangan terhadap Ratih, sedangkan satu lagi disiapkan untuk menghadapi Hendra ketika ayahnya pulang. Tas belanja jatuh. Tomat dan jeruk menggelinding ke lantai. Sebotol kecap pecah, meninggalkan cairan gelap yang bercampur dengan air hujan dari sandal Ratih. Setelah semuanya selesai, Raka memindahkan tubuh ibunya dari dekat pintu menuju bagian dalam dapur. Ia menata beberapa barang seolah terjadi perkelahian dengan penyusup. Hujan turun semakin deras. Raka memutus aliran telepon rumah dengan mencabut kabel di kotak sambungan. Ia mengunci anjing-anjing keluarga di ruang penyimpanan belakang. Hewan-hewan itu mengenalnya dan mengikuti perintah tanpa menggonggong. Sekitar pukul 6:30, Hendra menelepon rumah dari telepon genggamnya. Panggilan tidak tersambung. Pada pukul 7 kurang sedikit, suara mobil Hendra memasuki halaman. Raka menunggu di balik pintu depan. Hendra membuka pintu sambil membawa tas kerja. Rumah gelap. Ia memanggil Ratih 2 kali. Raka menyerangnya sebelum ayahnya sempat menyalakan lampu menggunakan pisau kedua yang telah disiapkannya di dapur. Hendra masih sempat melawan. Sebuah meja kecil terbalik, kaca figura keluarga pecah. Dalam pergulatan itu, Hendra menarik topi Raka hingga terlepas. Untuk 1 detik, ayah dan anak saling menatap dalam cahaya redup dari luar. "Raka?" ucap Hendra nyaris tidak percaya. Nama itu menjadi kata terakhir yang jelas keluar dari mulutnya. Setelah rumah kembali sunyi, Raka duduk di lantai. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap tangannya sendiri, seolah tangan itu milik orang lain. Kemudian ia mulai bekerja. Ia naik ke kamar mandi dan membersihkan diri. Pakaian yang dikenakannya dimasukkan ke kantong plastik.
Ia mengenakan pakaian lain yang sudah disiapkan. Selanjutnya, ia membuka lemari, menarik beberapa laci, dan menumpahkan dokumen ke lantai. Namun ia tidak mengambil uang tunai yang ada di dompet ayahnya. Ia juga tidak menyentuh perhiasan Ratih. Ia takut bila mengambil terlalu banyak, orang akan mengatakan dirinya membutuhkan uang. Di dinding ruang tengah, Raka menulis nama kelompok preman yang pernah mendatangi pabrik. Ia menggunakan cat semprot biru yang biasa dipakai untuk memberi tanda pada peti barang di gudang. Di bawah nama kelompok itu, ia menambahkan kalimat ancaman. Ia sengaja menulis dengan huruf besar yang kasar, tetapi tidak menyadari bahwa ia mengeja salah satu kata dengan cara yang sama seperti dalam catatan lamanya di kantor. Raka mengambil tas kerja Hendra dan beberapa dokumen perusahaan untuk menciptakan kesan bahwa pembunuh mencari sesuatu. Ia membungkus batang besi, pisau, pakaian, sepatu, sarung tangan, serta kaleng cat ke dalam plastik. Sebelum pergi, ia melihat kembali ruang makan. Beberapa jam sebelumnya, keluarganya sarapan di tempat yang sama. Kini hanya terdengar hujan. Raka membawa bungkusan itu ke mobil. Dalam perjalanan menuju Bandung, ia berhenti di sebuah jembatan kecil dan membuang sebagian barang ke aliran sungai yang sedang deras. Tas kerja Hendra dibuang di tempat lain. Ia sengaja memisahkan barang-barang agar lebih sulit ditemukan. Pukul 8 malam, Raka tiba di tempat karaoke. Teman-temannya sudah menunggu. Ia meminta maaf karena terlambat dan mengatakan hujan menyebabkan kemacetan. Ia memesan mie goreng, sate ayam, dan minuman bersoda. Setelah itu, ia menyanyikan beberapa lagu dengan penuh semangat. Temannya, Denny, kelak mengingat bahwa Raka tampak lebih ceria daripada biasanya. Ia bahkan bercanda tentang bagaimana suatu hari mereka akan tampil di televisi. Raka beberapa kali bertanya pukul berapa. Ia ingin semua orang mengingat bahwa ia berada di sana. Mereka meninggalkan tempat itu mendekati pukul 11. Raka mengantar Denny pulang, lalu kembali ke Majalaya. Pukul 11:40, mobilnya memasuki halaman rumah. Ia menunggu beberapa menit sebelum turun. Kemudian ia masuk melalui pintu depan dan berteriak. Raka berlari keluar menuju rumah tetangga, memukul-mukul pagar dan meminta bantuan. "Pak, Bu, tolong, ada orang masuk ke rumah." Beberapa warga datang membawa senter. Raka jatuh berlutut di halaman dan memegangi kepalanya. Ia mengatakan ayah, ibu, dan adiknya berada di dalam. Ketika polisi tiba, Raka mencoba masuk kembali. Seorang tetangga menahannya karena khawatir pelaku masih berada di rumah. Raka menangis keras dan memanggil nama orang tuanya. Di bawah cahaya lampu kendaraan polisi, wajahnya tampak seperti wajah seorang anak yang baru kehilangan seluruh dunia. Tak seorang pun di antara para tetangga yang memeluknya malam itu menyadari bahwa orang yang mereka hibur adalah orang terakhir yang melihat keluarga Pratama hidup. Dan bukan hanya melihat, berita mengenai kematian keluarga Pratama menyebar sebelum matahari terbit. Pekerja pabrik datang berkelompok ke depan rumah. Sebagian menangis, sebagian berbisik mengenai ancaman yang pernah diterima Hendra. Pada masa itu, masyarakat terbiasa mendengar kabar tentang perampokan, pemerasan, dan kekerasan yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Nama kelompok preman di dinding membuat banyak orang langsung percaya bahwa keluarga Pratama menjadi korban balas dendam. Raka mendukung dugaan tersebut. Dalam pemeriksaan awal, ia mengatakan ayahnya pernah menolak membayar uang keamanan. Ia juga bercerita tentang sebuah sepeda motor yang beberapa kali mengikuti mobil keluarga. Menurutnya, Hendra memiliki banyak musuh karena terlalu keras dalam berbisnis. Raka memberikan jadwal hari itu dengan rinci. Pagi hari, ia berada di dekat kampus. Siang, ia mengunjungi kantor seorang kenalan ayah. Sore, ia berkeliling mencari rumah seorang teman, lalu malam bertemu Denny dan anggota kelompok musik. Ketika penyidik meminta nama teman yang dikunjungi sore hari,
Raka mengaku hanya mengenalnya dengan nama panggilan. Ia tidak mengetahui alamat lengkap atau nomor teleponnya. Penyidik tidak langsung menuduh. Mereka mencatat semua keterangan dan membiarkannya pulang bersama kerabat. Pemakaman dilangsungkan beberapa hari kemudian. Ratusan orang hadir. Para pekerja pabrik, tetangga, rekan bisnis, teman kuliah Maya, serta keluarga dari berbagai kota memenuhi halaman rumah duka. Raka mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Ia berdiri di depan para pelayat, membacakan kata-kata perpisahan yang disusunnya sendiri. Ia menyebut Hendra sebagai teladan, Ratih sebagai sahabat terbaik, dan Maya sebagai cahaya keluarga. Setelah doa selesai, Raka meminta izin menyanyikan sebuah lagu yang biasa disukai ibunya. Sebagian pelayat tersentuh, sebagian lain merasa tidak nyaman. Namun tidak ada yang berani mengatakan sesuatu kepada seorang anak yang baru kehilangan keluarga. Penyelidikan di rumah menghasilkan gambaran berbeda dari cerita Raka. Tidak ada tanda pintu atau jendela dibobol. Anjing-anjing keluarga ditemukan terkunci di ruang belakang. Mereka tidak terluka dan tidak tampak gelisah. Polisi menyimpulkan pelaku kemungkinan dikenal oleh hewan-hewan tersebut. Uang tunai di dompet Hendra masih utuh. Perhiasan Ratih tidak hilang. Sebuah amplop berisi uang pembayaran pekerja juga tetap berada di dalam lemari. Laci dan dokumen memang berantakan, tetapi para petugas forensik melihat bahwa sejumlah barang diletakkan setelah darah mengering. Dengan kata lain, kondisi ruangan sengaja dibuat menyerupai lokasi perampokan. Kamar mandi masih lembab. Sebuah handuk basah ditemukan terlipat tidak rapi. Saluran air mengandung jejak bahan pembersih dalam jumlah tinggi. Di dinding ruang tengah terdapat cat biru. Setelah diperiksa, jenisnya sama dengan cat penanda yang digunakan di gudang Pratama Jaya. Cat tersebut bukan barang langka, tetapi hubungan itu mempersempit kemungkinan. Polisi juga menemukan noda kecil berwarna biru di bagian dalam lengan jaket yang dipakai Raka malam itu. Raka menjelaskan bahwa ia sering datang ke gudang dan mungkin terkena cat beberapa hari sebelumnya. Keterangan tersebut mungkin benar, tetapi penyidik menyimpannya sebagai catatan. Hal lain yang menimbulkan pertanyaan adalah keadaan pakaian Raka. Ia mengatakan telah memeriksa napas dan denyut nadi orang tuanya. Ia mengaku memeluk ibunya dan mencoba membangunkan ayahnya. Namun, pada pakaian yang dikenakannya hanya terdapat sedikit sekali noda. Raka beralasan hujan telah membersihkan sebagian noda ketika ia berlari ke rumah tetangga. Ia juga mengatakan menyekat tangan di rumput. Pada pemeriksaan berikutnya, ia mengubah urutan cerita. Semula, ia mengaku melihat seluruh tubuh dari dekat. Kemudian ia mengatakan terlalu takut untuk masuk ke dapur dan kamar Maya. Perubahan kecil itu membuat penyidik mulai memeriksa latar belakangnya. Mereka menghubungi kampus dan mengetahui Raka telah dikeluarkan. Mereka menemui mantan kekasih, teman-teman musik, serta pekerja pabrik. Dari sana muncul gambaran tentang seorang pemuda yang terbiasa membesar-besarkan hidupnya. Raka pernah mengaku sebagai pemilik perusahaan hiburan. Kepada orang lain, ia mengatakan sedang menyiapkan album bersama produser terkenal di Jakarta. Ia juga mengaku memiliki hubungan dengan pejabat, atlet, dan pengusaha asing. Beberapa cerita saling bertentangan. Seorang sepupu mengatakan Raka pernah mengambil uang dari dompetnya. Seorang pekerja mengaku diminta menandatangani kwitansi kosong. Seorang kasir toko elektronik mengatakan Raka pernah menjual barang perusahaan tanpa izin. Motif mulai terlihat ketika akuntan keluarga menjelaskan perubahan rencana kepemilikan pabrik. Hendra berniat membatasi bagian Raka dan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada Maya. Namun motif saja tidak cukup. Polisi memerlukan bukti yang menempatkan Raka di rumah pada waktu kejadian. Saksi pertama muncul dari seorang pelanggan lama Hendra. Pada sore hari itu, lelaki tersebut datang membawa dokumen dan memasukkannya ke kotak surat. Ia melihat sedan biru Raka terparkir di halaman belakang. Waktu kedatangannya sekitar pukul 4:15.
Raka membantah. Ia mengatakan mungkin saksi salah melihat kendaraan lain. Saksi kedua adalah seorang penjual minuman keliling yang biasa melewati gang belakang. Ia mengingat seorang pria berjaket gelap membawa bungkusan menuju mobil biru ketika hujan mulai mereda. Wajahnya tidak terlihat jelas. Saksi ketiga justru datang dari keluarga sendiri. Bibi Raka mengatakan ia sempat mengunjungi rumah sekitar pukul 6. Ia menekan bel beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Ketika mengintip melalui jendela, ia merasa melihat bayangan seseorang bergerak di ruang tengah. Awalnya ia mengira hanya gantungan pakaian. Namun setelah ditanya kembali, ia mengakui bahwa bayangan itu berpindah. Raka mengatakan pada pukul 6 ia berada di dalam mobil menunggu hujan berhenti. Bibi tersebut bersikeras tidak ada orang di dalam sedan yang diparkir di halaman belakang. Keterangan Raka mulai retak. Sementara itu, Dewi mendengar berita bahwa polisi memeriksa masa lalu Raka. Ia teringat amplop yang diserahkan Maya. Dengan ditemani ayahnya, Dewi datang ke kantor polisi dan menyerahkannya. Di dalam amplop terdapat salinan transaksi fiktif, surat utang, surat pemberhentian kampus, serta catatan tulisan tangan Maya. Catatan terakhir berbunyi, Raka sangat marah karena ayah ingin memberikan pengelolaan pabrik kepadaku. Ia berkata lebih baik tidak ada pabrik daripada melihatku mengambil tempatnya. Aku tidak tahu apakah itu hanya ancaman, tetapi aku merasa harus menyimpan bukti ini. Dokumen itu mengubah arah penyelidikan. Polisi memeriksa kamar Raka dengan surat izin. Mereka menemukan kotak sepatu tanpa isi. Ukurannya sesuai dengan jejak sepatu berlumpur yang ditemukan di dekat dapur. Raka mengatakan sepatu itu dibeli sebagai hadiah untuk seorang pekerja, tetapi tidak dapat menyebutkan siapa penerimanya. Di dalam lemari terdapat mesin tik portabel. Huruf-hurufnya memiliki cacat kecil yang khas. Pada saat itu, polisi hanya memotret dan mencatat keberadaannya karena belum ada alasan hukum untuk menyita benda tersebut. Mesin itu baru diambil beberapa bulan kemudian, setelah Raka mulai menerima surat ancaman yang diketik dengan pola huruf serupa. Untuk sementara, polisi belum menangkapnya. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Raka ketika merasa diawasi. Raka sendiri mulai menyadari bahwa penyidik tidak lagi memperlakukannya sebagai korban. Mereka menanyakan hal yang sama berkali-kali. Mereka memeriksa mobil, pakaian, catatan telepon, serta pagar. Dalam konferensi pers, Raka menawarkan hadiah kepada siapapun yang dapat memberikan informasi tentang pelaku. Ia berdiri di depan kamera dengan wajah muram, meminta masyarakat membantu menemukan orang yang telah menghancurkan keluarganya. Setelah konferensi pers selesai, ia tidak pergi ke makam. Ia mendatangi akuntan ayahnya. Raka menanyakan kapan aset keluarga dapat dialihkan atas namanya. Ia ingin menjual rumah dan mengambil alih pabrik. Akuntan menjelaskan bahwa seluruh proses dibekukan sampai penyelidikan selesai. Raka marah. Ia mengatakan dirinya satu-satunya ahli waris yang masih hidup dan memiliki hak penuh. Akuntan memandangnya dengan heran. Belum genap 2 minggu sejak pemakaman, tetapi Raka sudah membicarakan pembagian tanah, kendaraan, rekening, dan mesin produksi. Kabar percakapan itu sampai kepada polisi. Beberapa bulan kemudian, Raka mulai menjual barang-barang pribadi milik orang tuanya secara diam-diam. Ia mengaku kepada calon pembeli bahwa benda-benda itu telah menjadi miliknya, lalu menggunakan surat keterangan dan tanda tangan palsu untuk melancarkan transaksi. Mobil Ratih dijual, jam tangan Hendra berpindah tangan, beberapa perhiasan keluarga juga hilang. Ia menyewa apartemen kecil di Bandung dan mulai bergaul lagi dengan orang-orang dari tempat hiburan malam. Kepada mereka, Raka mengaku sedang menunggu pencairan warisan yang nilainya miliaran rupiah. Pada suatu malam, ia mengirim pesan kepada Dewi, menanyakan apakah Maya pernah menitipkan sesuatu. Dewi tidak menjawab.
Keesokan harinya, seseorang mencoba masuk ke rumah Dewi. Tidak ada barang yang hilang, hanya lemari tempat amplop pernah disimpan yang dibuka. Polisi tidak dapat membuktikan keterlibatan Raka, tetapi sejak saat itu, mereka memutuskan pengawasan harus ditingkatkan. Mereka belum memiliki senjata kejahatan, mereka belum memiliki pengakuan, namun semakin banyak mereka memeriksa kehidupan Raka, semakin jelas bahwa di balik wajah anak yang berduka, terdapat seseorang yang sedang berusaha mengendalikan cerita. Masalahnya, sebuah kebohongan besar membutuhkan kebohongan lain untuk menopangnya, dan Raka tidak tahu kapan harus berhenti. Pada awal 2001, Raka merasa hidupnya dikepung dari segala arah. Warisan belum dapat disentuh, pabrik dikelola sementara oleh kerabat dan akuntan. Polisi terus memanggilnya untuk memberikan keterangan tambahan. Orang-orang yang dahulu menyambutnya dengan hormat mulai berbisik ketika ia lewat. Ia memutuskan menciptakan bukti bahwa dirinya juga sedang diburu. Surat ancaman pertama tiba di apartemennya dalam amplop coklat tanpa nama pengirim. Isinya diketik dengan huruf kapital. "Kamu beruntung tidak ada di rumah malam itu. Jangan banyak bicara." Raka membawa surat tersebut ke kantor polisi. Ia meminta perlindungan dan mengatakan pelaku mungkin akan kembali untuk membunuhnya. Penyidik menerima surat itu, memeriksa sidik jari, kertas, tinta, dan bentuk huruf. Hasilnya tidak langsung diberitahukan kepada Raka. Surat kedua datang 2 minggu kemudian. Kali ini berisi ancaman terhadap Dewi dan bibi Raka. Raka kembali mendatangi polisi dengan wajah panik. Ia tidak tahu bahwa cacat kecil pada huruf tertentu cocok dengan mesin tik yang ditemukan di kamar lamanya. Penyidik juga memeriksa pita mesin tik. Beberapa bekas kalimat masih dapat dibaca samar. Raka belum ditangkap karena polisi ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Mereka memasang alat perekam pada teleponnya dan mengikuti pergerakannya secara bergantian. Sementara itu, Raka berusaha membangun alibi baru. Ia mengatakan kepada seorang teman bahwa pada sore kejadian sebenarnya ia pergi menemui seorang perempuan di tempat penginapan. Ia mengaku berbohong karena malu apabila keluarga mengetahui hubungannya. Cerita itu kemudian ia sampaikan kepada polisi. Menurut Raka, ia pulang sebentar sekitar pukul 4, meninggalkan mobil di rumah, berjalan ke jalan besar, lalu naik taksi ke Bandung. Setelah bertemu perempuan tersebut, ia kembali menggunakan kereta dan taksi, mengambil mobil, kemudian pergi ke tempat karaoke. Polisi menelusuri cerita itu. Mereka menemukan seorang supir taksi yang membenarkan pernah mengantar Raka pada hari tersebut. Namun ketika diperiksa lebih mendalam, supir itu mengaku menerima uang dari Raka agar memberikan keterangan palsu. Ia tidak pernah mengantar Raka pada tanggal kejadian. Perempuan yang disebut Raka juga menyangkal bertemu dengannya. Ia bahkan berada di luar kota pada hari itu. Alibi kedua runtuh. Raka lalu membuat pertunjukan yang lebih besar. Pada suatu malam, setelah memberikan wawancara kepada seorang wartawan lokal, ia ditemukan tergeletak di dekat saluran air. Tangannya terikat longgar dan kantong plastik menutupi sebagian kepalanya. Raka mengaku diculik oleh 3 pria. Menurutnya, ia dipukul dan diancam agar berhenti berbicara kepada media. Dokter tidak menemukan luka yang sesuai dengan cerita pemukulan. Ikatan pada tangannya juga dapat dilepaskan dengan mudah. Serat tali berasal dari jenis tali yang ditemukan di apartemennya. Polisi semakin yakin bahwa Raka berbahaya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Mereka khawatir ia akan menciptakan korban baru untuk menguatkan kisahnya. Seorang penyidik senior bernama Komisaris Arif mengusulkan operasi penyamaran. Mereka membutuhkan Raka berbicara tanpa merasa sedang diperiksa. Seorang polisi bernama Jatmiko dipilih untuk mendekatinya. Jatmiko memiliki penampilan santai, memahami musik, dan mampu berbicara seperti orang yang terbiasa bergaul di lingkungan malam. Pertemuan pertama diatur di sebuah kafe tempat Raka kadang bernyanyi. Jatmiko duduk dekat panggung dan memuji penampilannya.
Setelah acara selesai, ia mentraktir Raka kopi dan rokok. Ia memperkenalkan diri sebagai pengusaha yang memiliki hubungan dengan orang-orang berpengaruh. Ia tidak pernah menyebut dirinya anggota kelompok kriminal, tetapi membiarkan Raka mengambil kesimpulan sendiri. Raka tertarik. Mereka bertemu beberapa kali. Jatmiko tidak langsung membicarakan kasus keluarga Pratama. Ia mendengarkan keluhan Raka tentang polisi, warisan, dan orang-orang yang menurutnya iri. Raka berkata penyidik telah menjadikannya kambing hitam karena tidak mampu menangkap pelaku yang sebenarnya. Ia mengklaim mengetahui bahwa saingan bisnis ayahnya membayar sekelompok orang untuk melakukan pembunuhan. Jatmiko mengangguk tanpa membantah. Setelah kepercayaan terbentuk, Jatmiko mengatakan memiliki kenalan di penjara. Seorang lelaki sakit keras, katanya, bersedia mengakui kejahatan orang lain asalkan keluarganya menerima uang. Kalau ada orang yang mengaku membunuh keluargamu, ujar Jatmiko, polisi tidak punya alasan menahan warisan. Raka menatapnya lama. Berapa? Jatmiko menyebut angka besar. Raka tidak menolak. Ia hanya mengatakan perlu memikirkan cara mendapatkan uang. Pada pertemuan berikutnya, Jatmiko menjelaskan bahwa pengakuan palsu harus terlihat meyakinkan. Orang yang akan mengaku perlu mengetahui lokasi tubuh, urutan kejadian, pintu yang digunakan, dan benda-benda apa yang disentuh. Kalau ceritanya berbeda dari berkas polisi, semuanya akan gagal, katanya. Raka mulai memberikan informasi sedikit demi sedikit. Ia menggambar denah rumah di atas kertas. Ia menandai kamar maya, dapur, ruang depan, dan kamar mandi. Ia menjelaskan bahwa orang pertama ditemukan di lantai atas, kemudian Ratih di dapur, dan Hendra dekat pintu. Beberapa detail tersebut telah diberitakan, sebagian lainnya tidak. Jatmiko berpura-pura mencatat dengan malas, padahal percakapan mereka direkam melalui alat tersembunyi. Raka mengatakan pelaku mungkin masuk dari pintu belakang karena anjing tidak menggonggong. Ia menjelaskan bahwa kabel telepon diputus sebelum Hendra pulang. Informasi tentang waktu pemutusan kabel belum pernah diumumkan. Kemudian, ia melakukan kesalahan terbesar. Orang yang di kamar atas ditutup selimut hijau, katanya. Kalau orangmu mengaku, dia harus menyebutkan itu. Jatmiko mengangkat alis. Mengapa ditutup? Raka terdiam. Mungkin pelakunya tidak ingin melihat wajahnya. Bagaimana kamu tahu? Raka mengambil rokok dan menyalakannya. Aku melihatnya ketika menemukan mereka. Itu tidak sesuai dengan keterangan awal. Raka sebelumnya berkali-kali mengatakan tidak masuk ke kamar maya karena terlalu takut. Jatmiko tidak menekan lebih jauh. Pada pertemuan lain, Raka menjelaskan waktu perkiraan setiap kematian dengan ketepatan yang belum pernah dirilis. Ia juga menyebut bahwa salah satu alat berasal dari mobil, sedangkan dua lainnya diambil dari dapur. Komisaris Arif mendengarkan rekaman itu berulang kali. Mereka kini memiliki pengetahuan rahasia yang hanya mungkin diketahui pelaku atau orang yang melihat lokasi sebelum polisi datang. Namun, operasi belum dihentikan. Polisi berharap Raka membawa mereka kepada barang bukti atau mengakui secara langsung. Jatmiko mengatakan orang di penjara ingin mengetahui tempat senjata dibuang. Raka menjawab barang-barang itu kemungkinan dibuang ke sungai saat hujan deras sehingga tidak akan pernah ditemukan. Jembatan yang mana? Tanya Jatmiko. Raka menyebut sebuah daerah, lalu segera mengoreksi perkataannya dan berkata ia hanya menebak. Pada malam yang sama, Raka menelpon seorang teman. Percakapan itu disadap. Aku rasa orang baru itu polisi, katanya. Temannya bertanya apa yang telah Raka ceritakan. Tidak banyak, hanya hal-hal yang sudah diketahui semua orang. Raka menghentikan pertemuan dengan Jatmiko. Ia mengatakan tidak jadi menggunakan orang lain untuk mengaku. Kepada polisi resmi, ia kembali menuduh saingan bisnis Hendra. Namun, keadaan sudah terlambat. Polisi memperoleh bukti tambahan dari pemeriksaan catatan keuangan. Dalam beberapa bulan setelah kematian keluarganya, Raka mencoba memindahkan dana perusahaan
dengan menggunakan surat kuasa yang tanda tangannya dipalsukan. Ia juga menjual salah satu mesin pabrik tanpa persetujuan pengelola sementara. Bram, orang yang menagih utang, akhirnya memberikan keterangan. Ia mengaku Raka pernah mengatakan bahwa semua masalah keuangan akan selesai apabila menjadi satu-satunya pemilik pabrik. Menurut Bram, beberapa minggu sebelum kejadian, Raka bahkan bertanya berapa lama biasanya proses pencairan harta warisan. Pada Juni 2002, polisi memutuskan tidak dapat menunggu lagi. Mereka mendatangi apartemen Raka pada pagi hari. Raka baru bangun ketika pintu diketuk. Ia membuka sambil mengenakan kaos dan celana pendek. Komisaris Arif membacakan surat penangkapan. Raka tersenyum seolah semua itu hanya kesalahpahaman. "Kalian membuat kesalahan besar," katanya. Ia tidak melawan ketika diborgol. Saat melewati wartawan yang menunggu di luar, Raka mengangkat kepala dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Di dalam kendaraan polisi, ia terus berbicara. Ia mengatakan aparat akan dipermalukan di pengadilan. Ia menyebut nama-nama pengusaha, preman, dan mantan pekerja yang menurutnya lebih pantas dicurigai. Komisaris Arif tidak menanggapi. Raka belum mengetahui bahwa polisi memiliki rekaman suaranya sendiri. Ia juga belum mengetahui bahwa kesalahan ejaan pada dinding, mesin tik, cat biru, dokumen maya, saksi kendaraan, dan pengakuan sopir taksi akan disusun menjadi satu rangkaian. Selama bertahun-tahun, Raka membangun hidupnya seperti rumah dari kartu. Setiap kebohongan menopang kebohongan yang lain. Kini, polisi hanya perlu menarik satu kartu dari bagian bawah. Persidangan Raka Pratama dimulai pada November 2002 di Pengadilan Negeri Bandung dengan pengamanan ketat. Sejak pagi, halaman gedung dipenuhi wartawan, mantan pekerja Pratama Jaya, serta warga Majalaya yang ingin melihat langsung anak sulung keluarga terpandang itu duduk sebagai terdakwa. Raka datang mengenakan kemeja putih, rambutnya disisir rapi. Ia tampak tenang dan beberapa kali berbicara dengan pengacaranya sambil tersenyum tipis. Ketika majelis hakim menanyakan apakah ia memahami dakwaan, Raka menjawab jelas bahwa dirinya tidak bersalah. Tim pembela berusaha membangun gambaran bahwa penyelidikan telah terlalu cepat berpusat pada satu orang. Mereka menekankan bahwa Hendra pernah menerima ancaman, bahwa lingkungan bisnis tekstil penuh persaingan, dan bahwa kondisi keamanan pada masa setelah krisis memungkinkan terjadinya serangan oleh kelompok kriminal. Menurut pembela, polisi memilih Raka karena ia satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup. Jaksa menyampaikan cerita berbeda. Mereka tidak memulai dari lokasi kejadian, melainkan dari kehidupan Raka sebelum kematian keluarganya. Satu demi satu saksi menceritakan kebohongan mengenai kuliah, pekerjaan, bisnis musik, utang, dan hubungan dengan pabrik. Pihak kampus menunjukkan dokumen resmi pemberhentian. Akuntan memaparkan transaksi fiktif serta tanda tangan yang dipalsukan. Bram menjelaskan jumlah utang dan ucapan Raka tentang warisan. Kemudian Dewi dipanggil. Ia membawa amplop yang pernah diberikan Maya. Di ruang sidang, catatan Maya dibacakan. Suasana menjadi sunyi ketika kalimat terakhir terdengar. "Kalau suatu hari terjadi sesuatu padaku, periksa Raka." Raka menatap meja. Ia tidak melihat ke arah Dewi. Jaksa lalu menyusun garis waktu hari kejadian. Beberapa saksi melihat mobil Raka di rumah pada sore hari. Bibi keluarga menemukan rumah gelap dan melihat gerakan di dalam. Setelah itu, Raka muncul di tempat karaoke pada malam hari dengan pakaian bersih dan sikap tenang. Teman-teman musiknya mengatakan Raka berulang kali menanyakan waktu. Jaksa menyatakan hal itu dilakukan agar semua orang mengingat jam kedatangannya. Bukti forensik tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan. Cat biru pada lengan Raka sama jenisnya dengan cat di dinding dan cat penanda pabrik. Jejak sepatu di rumah sesuai dengan ukuran kotak sepatu kosong yang ditemukan di kamarnya. Tidak ada tanda masuk paksa.
Anjing-anjing tidak bereaksi karena mengenal pelaku. Kamar mandi yang basah menunjukkan seseorang membersihkan diri setelah kejadian. Barang-barang berharga tidak diambil. Kondisi rumah sengaja diubah agar menyerupai perampokan. Pembela mengatakan semua hal tersebut dapat dijelaskan. Raka sering berada di pabrik sehingga cat biru bukan hal aneh. Kotak sepatu tidak membuktikan ia memiliki sepatu yang meninggalkan jejak. Rumah tidak dibobol karena pelaku mungkin menggunakan kunci yang dicuri. Jaksa kemudian menghadirkan ahli bahasa dan pemeriksa dokumen. Tulisan ancaman di dinding mengandung kesalahan ejaan yang sama dengan catatan yang pernah dibuat Raka di kantor. Huruf tertentu memiliki bentuk serupa. Surat ancaman yang diterima Raka setelah kejadian diketik menggunakan mesin tik dari kamarnya. Pukulan terkuat datang dari rekaman operasi penyamaran. Suara Jatmiko terdengar melalui pengeras. Kemudian suara Raka menjelaskan denah rumah, urutan kematian, pemutusan kabel telepon, dan selimut hijau yang menutupi tubuh Maya. Pengacara Raka berdiri dan menyatakan rekaman itu merupakan jebakan. Menurutnya, Raka hanya mengulang informasi yang mungkin didengar dari polisi atau keluarga. Jaksa meminta penyidik menjelaskan daftar informasi yang sengaja tidak diumumkan kepada publik. Warna selimut, kondisi pintu kamar Maya, urutan serangan, dan asal salah satu alat tidak pernah disebut dalam berita atau disampaikan kepada kerabat. Raka sendiri sebelumnya mengatakan tidak masuk ke kamar Maya. Ketika mendapat kesempatan memberikan penjelasan, Raka mengatakan ia melihat selimut itu pada malam pertama, tetapi lupa memberitahukannya dalam pemeriksaan. Jaksa menunjukkan bahwa dalam 5 keterangan berbeda, Raka selalu bersikeras tidak pernah naik ke lantai atas. Raka kemudian mengubah jawabannya lagi. Ia mengaku seorang polisi mungkin pernah menceritakan detail itu kepadanya secara tidak resmi. Tidak ada petugas yang membenarkan. Sopir taksi yang dibayar Raka juga memberikan kesaksian. Ia mengaku menerima uang untuk membuat alibi palsu. Perempuan yang disebut Raka menegaskan tidak pernah bertemu dengannya pada hari kejadian. Insiden penculikan palsu dibahas. Dokter menerangkan tidak ada luka sesuai cerita. Serat tali cocok dengan tali dari apartemen. Surat ancaman terbukti berasal dari mesin tik Raka. Setiap usaha Raka untuk tampak sebagai korban justru memperlihatkan pola. Ketika satu cerita runtuh, ia menciptakan cerita lain. Jaksa menyampaikan rekonstruksi akhir. Pada sore hari, Raka pulang dan menyerang Maya setelah adiknya menolak menyerahkan bukti. Ia menunggu Ratih, meminta dokumen warisan, lalu menyerangnya. Setelah Hendra tiba, Raka melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Ia membersihkan diri, mengatur rumah, menulis nama kelompok preman, membuang barang bukti, kemudian pergi bernyanyi. Motifnya bukan sekedar uang. Uang memang penting, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Raka tidak mampu menerima bahwa keluarga tidak lagi melihatnya sebagai anak istimewa. Maya bukan hanya calon pengelola pabrik. Bagi Raka, Maya adalah bukti hidup bahwa semua kebohongannya telah gagal. Tim pembela meminta pemeriksaan kejiwaan. Seorang psikiater menjelaskan bahwa Raka tidak mengalami gangguan yang membuatnya kehilangan kemampuan memahami perbuatan. Ia mampu menyusun rencana, menciptakan alibi, menghilangkan barang bukti, dan memanipulasi orang lain. Raka memiliki kebutuhan besar untuk dipuji dan kesulitan menerima rasa malu. Namun itu tidak menghapus tanggung jawabnya. Selama persidangan, Raka hampir tidak menunjukkan emosi ketika foto keluarga diperlihatkan. Ia lebih sering marah ketika pembicaraan menyentuh warisan dan reputasinya. Pada Desember 2002, ketika hari putusan tiba, ruang sidang penuh sesak. Majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada satu bukti tunggal yang berdiri sebagai jawaban mutlak. Namun, seluruh bukti membentuk rangkaian yang rapat. Motif, kesempatan, kebohongan, pengetahuan rahasia, upaya menciptakan alibi, pemalsuan ancaman, serta tindakannya mengejar harta setelah kematian keluarga.
Raka dinyatakan bersalah atas kematian Hendra, Ratih, dan Maya Pratama. Ketua majelis menyebut perbuatannya telah dilakukan dengan perencanaan, kesadaran penuh, dan usaha sistematis untuk menyesatkan penyelidikan. Untuk pertama kalinya, wajah Raka kehilangan ketenangan. Ia berdiri dan berteriak bahwa polisi telah menanam bukti. Ia mengatakan keluarganya dibunuh oleh musuh bisnis ayahnya. Ia menuduh semua saksi berbohong demi uang. Petugas meminta ia duduk. Raka kemudian mengatakan sesuatu yang membuat beberapa orang di ruang sidang menoleh. "Kalian mengambil seluruh hidup saya. Pabrik itu milik saya. Rumah itu milik saya. Masa depan itu milik saya." Ia tidak menyebut nama ayah, ibu, atau adiknya. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Setelah persidangan, aset keluarga tidak langsung jatuh ke tangan Raka. Pabrik Pratama Jaya memiliki utang, gaji pekerja yang belum dibayar, dan kontrak yang terbengkalai. Pengelola sementara menjual sebagian mesin untuk memenuhi kewajiban kepada buruh. Beberapa pekerja mencoba mempertahankan usaha, tetapi kondisi ekonomi dan rusaknya kepercayaan membuat pabrik terus menurun. Beberapa waktu kemudian, bangunan itu dijual kepada perusahaan lain. Nama Pratama Jaya dicopot dari gerbang. Rumah keluarga juga lama tidak ditempati. Rumput tumbuh tinggi, cat dinding mengelupas. Anak-anak dilarang bermain di dekat pagar setelah maghrib karena orang-orang tua mengatakan rumah itu menyimpan hawa tidak baik. Sebagian warga mengaku pernah mendengar suara radio dari lantai atas, meskipun aliran listrik telah lama diputus. Yang lain mengatakan itu hanya suara dari rumah tetangga yang terbawa angin. Dewi tidak percaya pada cerita hantu. Baginya, kenyataan sudah cukup menakutkan. Beberapa bulan setelah putusan, ia membantu seorang kerabat Maya membereskan barang-barang yang tersisa. Di dalam sebuah buku akuntansi lama, Dewi menemukan foto keluarga Pratama ketika masih bahagia. Hendra berdiri di belakang Ratih, Raka dan Maya masih remaja. Mereka mengenakan pakaian lebaran dan tersenyum di teras rumah lama sebelum keluarga membangun rumah besar. Di belakang foto terdapat tulisan tangan Maya. Kak Raka selalu berkata, suatu hari nanti ia akan menjadi pemilik rumah paling besar di kampung ini. Aku hanya ingin kami tetap bisa makan bersama meskipun rumah kami kecil. Dewi menyimpan foto itu. Di dalam penjara, Raka terus menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia menulis surat kepada wartawan, pengacara, dan lembaga bantuan hukum. Dalam setiap surat, ia menyebut kesalahan polisi, kelemahan bukti, dan haknya yang dirampas. Ia hampir tidak pernah menulis tentang keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, nama Raka masih dibicarakan di Majalaya. Ada yang percaya ia monster sejak awal. Ada pula yang mengatakan ia berubah sedikit demi sedikit karena terlalu dimanjakan, terlalu sering dibiarkan berbohong, dan terlalu takut terlihat gagal. Namun orang-orang yang mengenal Maya memiliki pandangan berbeda. Menurut mereka, Raka tidak kehilangan keluarganya dalam satu malam. Ia telah kehilangan mereka jauh sebelumnya. Setiap kali ia memilih kebohongan daripada kejujuran, pujian daripada tanggung jawab, dan keserakahan daripada kasih sayang. Malam kejahatan itu hanya menjadi saat ketika semua pilihan tersebut akhirnya menagih harga. Raka ingin menjadi satu-satunya pewaris. Pada akhirnya, ia memang menjadi satu-satunya anggota keluarga Pratama yang masih hidup. Namun rumah itu bukan miliknya. Pabrik itu bukan miliknya. Masa depan yang dibayangkannya tidak pernah datang. Yang tersisa hanyalah sebuah sel sempit, suara pintu besi yang tertutup setiap malam, dan nama keluarganya yang akan selalu mengingatkan orang pada 3 nyawa yang direnggut demi warisan yang tidak pernah berhasil ia miliki.